Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Rihatun Hasanah dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan esai saya tentang dampak COVID-19 dalam perekonomian di Indonesia. COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru saja ditemukan. Virus ini berawal dari wabah di Wuhan, Tiongkok bulan Desember 2019. COVID-19 ini sekarang menjadi sebuah pandemi di seluruh dunia. Gejala yang paling umum adalah demam, batuk kering, dan rasa lelah. Orang dapat tertular COVID-19 dari orang lain yang terinfeksi oleh virus ini. COVID-19 dapat menyebar terutama dari orang ke orang lain melalui percikan-percikan dari hidung atau mulut yang keluar saat orang yang terinfeksi COVID-19 seperti batuk, bersin, atau berbicara. Untuk itu, pemerintah menghimbau kepada masyarakat Indonesia agar mengurangi kegiatan di luar rumah dan menjaga jarak serta mematuhi protokol kesehatan yang telah ditetapkan. Dampak dari COVID-19 ini tidak hanya pada sektor kesehatan saja, namun sektor perekonomian juga terkena dampaknya. Dengan adanya kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, kegiatan perekonomian menjadi terhambat, sehingga pada masa pandemi saat ini, tingkat pengangguran menjadi meningkat drastis akibat PHK besar-besaran yang telah dilakukan oleh pihak perusahaan karena tidak mampu menggaji karyawan. Tidak hanya itu saja, hampir semua profesi yang telah ditekuni masyarakat Indonesia juga terkena imbasnya, termasuk tukang ojek online. Biasanya tiap hari mendapatkan penghasilan yang lumayan banyak, namun akibat adanya pembatasan aktivitas di luar rumah, pendapatan tukang ojek online di masa pandemi saat ini menurun drastis. Tak hanya perekonomian di kota saja, kegiatan perekonomian di desa juga terkena dampaknya. Akibat PHK besar-besaran, para perantau pulang ke kampung halamannya untuk bertahan hidup. Hal ini juga menyebabkan meningkatnya pengangguran di desa. Pemerintah juga memberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu, baik bantuan PHK, sembako, ataupun lainnya. Dengan adanya bantuan tersebut, para petani juga terkena imbasnya, sehingga harga padi menjadi turun dan tidak sesuai dengan modal yang telah dikeluarkan oleh para petani. Masa pandemi saat ini juga berdampak pada pendapatan negara. Sri Mulyani Indrawati selaku Menteri Keuangan menyampaikan penerimaan negara di tahun ini bisa ambles hingga 15%. Menurut Badan Pusat Statistik, jumlah kemiskinan di Indonesia akibat pandemi COVID-19 meningkat drastis. Hal ini dapat diatasi oleh pemerintah dengan berbagai bantuan yang telah diberikan. Hal ini juga mengakibatkan hutang negara menjadi membengkak. Setelah dari 1 tahun virus corona ini menyerang berbagai dunia termasuk Indonesia dan telah memberikan dampak yang begitu besar dalam semua sektor, terutama sektor kesehatan dan perekonomian, upaya yang Indonesia untuk mengatasi pandemi virus corona ini dengan melakukan vaksinasi COVID-19 dengan harapan pandemi virus corona ini dapat berakhir dan kembali membaik seperti sedia kala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.